di medan peperangan hilang anggota geraknya. Jadi ini juga dilakukan oleh ahli biomedis. Makanya kalau di Amerika Serikat gaji mereka itu sangat tinggi. Itu gajinya mencapai sampai 446 juta. Ada bidang untuk meneliti segala aspek yang berhubungan dengan misalnya dengan sistem biologi, artinya ini dengan makhluk hidup, yaitu dengan manusia, dengan hewan, misalnya meneliti pada tikus, kemudian bisa diaplikasikan pada manusia. Jadi ini mengkolaborasikan banyak bidang ilmu pengetahuan ya, seperti adanya ilmu kimia juga nantinya, dan juga dari ilmuwan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang bagi seluruh peserta, siswa-siswa Fatih Bilingual School, dari orang tua, rekan-rekan guru, dan juga dari siswa-siswa atau pelajar dari luar sekolah SMP SMA Fatih Bilingual School. Seperti biasa pada sesi webinar ini dari Departemen Career Counseling Fatih Bilingual School mempersembahkan webinar series yaitu Introduction to Careers A to Z yang sudah dimulai dari 2 minggu sebelumnya, yaitu kita dari huruf A, kita mulai dari actuary. Jadi dari aktuaris kita mulai dari itu, kemudian sekarang yang huruf B kita pilih biomedical engineer. Jadi pilihan ini kita pilih berdasarkan karir atau profesi yang akan sangat dibutuhkan di dunia, terutama di Indonesia untuk di masa ke depan. Makanya kita fokuskan karir yang menjadi populer atau menjadi sangat dibutuhkan pada saat yang akan datang untuk siswa-siswa kita. Baik teman-teman semuanya dan Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar ini, biomedical engineer atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi ahli biomedis atau kadang sebagai peneliti biomedikal. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menerapkan pengetahuan tentang teknik, biologi, dan prinsip-prinsip biomekanik untuk desain, pengembangan, dan evaluasi biologis dan sistem kesehatan dan produk. Jadi nanti juga untuk tujuannya untuk menciptakan produk pada beberapa bidang pekerjaan seperti organ buatan, prostetik ya kita namakan organ buatan, atau instrumentasi atau sistem informasi medis, atau juga manajemen kesehatan dan sebagainya. Kemudian juga di biomedical engineer nanti kita akan bahas lebih detail adanya peneliti juga. Jadi ini untuk menganalisa tubuh manusia untuk membantu menemukan cara baru mengobati penyakit. Jadi kalau ada penyakit itu segalanya pasti ada obatnya. Kita aja manusia yang perlu ikhtiar, perlu usaha supaya bisa mencari obatnya. Jadi seorang peneliti nanti di biomedik bertugas mengambil sampel dari pasien sehingga dia bisa membantu dokter juga dan ahli kesehatan untuk melakukan diagnosa dan menyembuhkan penyakit. Jadi di biomedical engineer atau ahli biomedis pekerjaannya juga lumayan luas ya bidangnya, nanti sangat diperlukan di banyak instansi kesehatan dan juga non kesehatan. Baik, kita mulai dengan fun fact dari jurnal, dari penelitian dari International Journal Technology tahun 2013 yang mengatakan bahwa untuk masa depan dilihatnya di Indonesia, dilihat dari perkembangan dari teknik biomedis, dia akan diperlukan sangat-sangat banyak peningkatan ya di bidang pekerjaan yang memerlukan ahli biomedis. Jadi seperti contohnya di rumah sakit atau industri dan juga di bagian akademik. Jadi itu banyak sekali yang dibutuhkan di masa yang akan datang untuk tenaga ahli biomedis. Selanjutnya tenaga biomedis juga diantisipasi akan naik, berkembang, terus tumbuh sekitar 62% dari 2010 sampai 2020. Jadi ini akan meningkat terus. Ini dari penelitian dari US Bureau of Labor Statistics, dan juga seperti kenapa bisa naik, karena adanya banyak kebutuhan ya, permintaan, seperti adanya implantable artificial organ. Jadi ada organ buatan. Kita tahu kalau untuk donasi organ itu butuh waktu yang lama, harus menunggu dari orang lain untuk dapat
donasi dari organ itu, makanya dilakukan alternatif bagaimana membuat organ buatan, ya. Jadi nggak menunggu dari manusia, tapi kita buat artifisial, ya, yang akan dibuat bisa digunakan. Jadi aktif penelitian di bidang biomedis ini adalah di bidang ini, bagaimana menemukan atau mencari membuat organ buatan. Oke, baik. Jadi untuk hari ini kita bahas ada 4 aspek atau 4 bidang. Yang pertama, apa yang ahli biomedis lakukan, kenapa memilih karir atau pekerjaan ini, apa saja keuntungan-keuntungannya. Yang kedua adalah lingkungan pekerjaannya. Jadi apa saja cakupan lingkungannya yang melingkupi ahli biomedis. Yang ketiga adalah kualitinya. Jadi kualitasnya itu pasti oleh keterampilan dan apa aja skill yang bisa diperlukan untuk bidang ini. Selanjutnya adalah bagaimana menjadi di karir ini, yaitu dengan menempuh pendidikan di bidang apa saja. Nanti kita bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang apa yang dilakukan oleh yang ahli biomedis. Tapi lebih baiknya kita melihat apa yang dilakukan itu dengan cara melihat dari suatu video yang akan saya tampilkan. Ini video dari YouTube. Oke. Itu tentang teknik biomedis ini. Saya harap nantinya ininya bisa mendapatkan lebih tertarik dari para penonton di sini, para peserta, tentang bagaimana gambaran dari teknik biomedis. Baik, oke, saya putar videonya. Kita lihat dalam beberapa menit. Biomedical engineering is essentially many different disciplines with a focus on the human body. It's about using mechanical engineering, electrical engineering, materials engineering, biology, and even computer science and computer engineering to design equipment for the human body. So let's start with careers. A common career for biomedical engineers is making artificial limbs. These are for people who have either lost a limb or maybe need to have one amputated. A biomedical engineer would have to design the structure to be similar to a normal human limb. It should be able to deliver a similar amount of force, weigh a similar amount, and so on. They would design the mechanical structure to maintain the best quality of life for the person. For example, if the device is too heavy, it may cause strain on other parts of the person's body, which will lead to problems down the road. This is more of the mechanical engineering aspect of this major. Also, when we want to do something like make a fist, our bodies are sending electric signals to those muscles so it knows what to do. So a biomedical engineer would attach electrodes somewhere near where the limb was removed that would read those electric signals when someone wants to make a fist, for example. Then those signals would be processed and sent to a device that would tell the artificial arm to then make a fist when the person wants to, even if they don't have a hand. This is the electrical engineering and programming aspect of the major. This is also a little preview of how they do brain scans and are even making devices that are controlled using our brains. Then some artificial limbs have a rod that is inserted into the person's body for a better attachment. At the end of the rod that's inside the person's body, they will put coating that encourages the bone to grow onto the rod for a more mechanically secure attachment. Understanding those chemicals that work with the bone and the human body is the biology aspect of this major. Or let's say someone has type 1 diabetes. This means their body cannot produce insulin. So what we can do is create customized beta cells that produce insulin and inject them into the body. But unfortunately, the immune system kills those off because it thinks they are foreign. So what a biomedical engineer can do is take those engineered beta cells and surround them with a hydrogel like polyethylene glycol. And this is just a material that the immune system won't kill. So the insulin can still be supplied from the beta cells inside without being killed off. So you can see that you'll learn how different materials will interact with the body. Whereas another example of this, let's say someone suffered a bad injury where part of their skull had to be removed. What a biomedical engineer could do is create a biomaterial, which is a material that your body won't negatively react to,
and this material can be used as a temporary support for the missing portion. Then over time, the bone tissue will start to grow over the material, and the material will then be dissolved and excreted by the body. Because it's a biomaterial, the human body will have no problem with it being dissolved into its system, and the missing part will then be healed over with natural tissue. The engineer would have to find a material that has a lifespan appropriate for how the injury will heal, and make sure it breaks down at the right rate. Then a current advancement in biomedical engineering is designing and printing 3D organs to be used in the human body, like artificial hearts, kidneys, and livers. They recreate a given organ cell. Baik, kalau kita lihat di sini banyak sekali aplikasi dari teknik biomedis atau ahli biomedis dalam melakukan dalam pekerjaan, seperti dalam mendesain atau memprinting ada namanya 3D organ. Nah, ini sangat luar biasa menarik bagaimana sekarang mereka meneliti untuk membuat jantung buatan dan juga membuat organ dalam tubuh itu dibuat secara sintetik. Jadi didesain kemudian bisa diprinting menjadi organ. Ini lagi masih dalam tahap mereka mempelajari research. Jadi banyak penelitian sekarang tentang bagaimana membuat sintetik organ yang bisa digunakan oleh manusia. Jadi ini sangat menarik ya, ini selalu berkembang ilmunya dari biomedis. Jadi kalau para peserta, teman-teman, siswa-siswa tertarik untuk nantinya supaya bisa mengikuti profesi ini, jadi bisa mengikuti seperti kuliah, skill apa aja yang diperlukan. Oke, kita nonton sedikit lagi, saya lanjutkan. By cell using a very precise syringe and stock of various cells needed. This is being used in the military to help soldiers who need a transplant as well. When it comes to the heart, a biomedical engineer could work on a defibrillator. These are the things you see when the doctor says clear, then provides a large shock to the person's chest to try to revive them. That's an external defibrillator, but there's also internal defibrillators. These are located inside the person's body and include sensors that detect when a person's heart needs a jump and automatically provides the shock. These can be slightly painful, but they also save lives. The sensors detect electric signals from the heart, and you know what those signals typically look like? Then if the signal starts changing in a life-threatening way, the device can provide a shock. The nerves, muscles, and heart are very electrically active in our body, so we can sense and manipulate those signals to do useful things. Biomedical engineers can also make pacemakers, which are similar in that they are internal and use small electric pulses to keep the heartbeat rhythm consistent. So if the heart starts to go from consistent beating to abnormal, the device can provide a small shock to get it back to normal. If someone has chronic pain in some part of their body that isn't related to any sort of injury, we can use devices to interrupt or add interference to a pain signal as it travels to the person's brain. This can then replace the pain feeling or greatly reduce it to help the person cope. If you want to go very specialized, you can go into neuroengineering, where you can work on things like providing electric signals to the brain of someone who has severe depression and regulate their mood. Ya, jadi kalau kita lihat bidang dari aplikasi dari biomedis itu sangat luas di kesehatan. Bagaimana menemukan misalnya untuk membuat kulit buatan, kemudian ada luka terbakar, kan dia harus ada kulit untuk menutupinya dan sebagainya, itu bisa dilakukan di research dan juga menghasilkan alat-alat kesehatan yang akan bisa digunakan. Nah ini teman-teman semuanya, jadi kalau kita lihat perkembangan jenis dari teknik. Oke, sebentar. Baik, jadi kita udah punya gambaran ya sedikit apa yang mereka lakukan dari ahli biomedis.
Jadi bagaimana mereka banyak mengembangkan alat-alat kesehatan dan juga bisa membantu kita misalnya kalau dalam penyakit yang kronis dan sebagainya. Dari jantung misalnya bisa jantung buatan atau membuat alat untuk men-shock jantung ya supaya berdenyut kembali. Itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Oke, kemudian kita lihat seperti yang di video katakan tadi bahwa ada juga seperti membuat artificial limb ya tadi dikatakan. Jadi artificial limb itu adalah alat gerak buatan. Jadi kalau sekarang kita lihat di Amerika Serikat mereka punya ini khusus research dan juga pembuatan khusus karena banyak korban perang. Waktu perang di luar Amerika mereka kehilangan kaki, kehilangan tangan dan mereka itu menggantikannya dengan prostetik buatan. Kalau teman-teman di sini dan juga seluruh peserta menonton film Hollywood pasti pernah melihat ya bagaimana mereka memasukkan tangan atau kaki yang untuk bisa berjalan. Biasanya dari tentara yang yang waktu di medan peperangan hilang anggota geraknya. Jadi ini juga dilakukan oleh ahli biomedis. Makanya kalau di Amerika Serikat gaji mereka itu sangat tinggi. Itu gajinya mencapai sampai 446 juta untuk mereka untuk ahli biomedis. Karena research yang mereka lakukan, produk yang mereka hasilkan itu juga bernilai mahal. Ya, makanya itu sangat menarik kalau ingin ke dunia biomedis. Oke, selanjutnya apa yang mereka lakukan, mereka mengkombinasi prinsipal atau teknik-teknik dari engineering dengan ilmu pengetahuan bidang kedokteran, sehingga bisa menciptakan banyak perlengkapan. Juga nggak cuma perlengkapan saja, ada sistem dari komputer atau sistem memanage suatu sistem kesehatan yang sudah ada atau bisa membuat software yang bisa membantu di dunia kesehatan. Selanjutnya mereka juga membuat namanya biomedical equipment atau peralatan biomedis dan juga alat-alat biomedis seperti kita sudah lihat sebelumnya ada organ buatan ya, internal organ buatan dan juga ada untuk mengganti bagian-bagian tubuh dan juga untuk mesin misalnya, mesin untuk mendiagnosa masalah kesehatan. Dan juga di masa depan saya baca juga dari artikel mengatakan bahwa di masa depan yang melakukan operasi itu udah dari mesin. Jadi sekarang pengembangan mesin untuk melakukan operasi itu dilakukan juga oleh ahli tenaga biomedis. Jadi kalau nanti akan membantu sekali pekerjaan dokter, jadi bagian dari dokter untuk melakukan operasi itu sudah dibantu oleh mesin yang dirancang dan diaplikasikan nanti oleh tenaga ahli biomedis. Yaitu ada peran mereka di sini. Kemudian yang selanjutnya apa yang mereka lakukan? Seperti kita lihat di video tadi bahwa banyak alat-alat biomedis atau alat yang digunakan di rumah sakit yang mereka produksi dan ini tentu saja butuh perawatan dan juga bagaimana cara pemasangannya. Dan pemasangan yang merawat dan sebagainya itu dari tenaga biomedis. Kita mungkin pernah dengar, mungkin di suatu rumah sakit di Indonesia ada dapat bantuan misalnya dari Jerman, dapat mesin bantuan yang bisa digunakan untuk kesehatan. Tetapi nggak ada tenaga ahli yang bisa mengoperasikannya. Jadi harus mendatangkan tenaga ahli dari Jerman datang ke Indonesia. Mereka mengajarkan bagaimana cara menyalakan mesinnya, menggunakan. Kemudian waktu perlu servis nanti dibutuhkan lagi tenaga ahli biomedis. Jadi pekerjaan mereka itu banyak sekali dan sangat dibutuhkan. Oke. Selanjutnya seperti ini, ada mesin di sini ya. Jadi ini bisa digunakan di ruang operasi. Jadi sangat canggih. Semua peralatan ada di sini untuk memonitor kesehatan pasien atau yang dioperasi. Jadi mereka juga karena menggunakannya itu pada manusia, mempertaruhkan nyawa manusia, tentunya harus ada evaluasi dari safety-nya, dari keamanannya, dan juga efisien nggak dia digunakan. Mungkin dia alatnya terlalu besar, padahal itu bisa dikecilkan lagi untuk membantu supaya di ruang itu lebih luas, gitu. Nanti bisa diperkecilkan lagi menjadi lebih efisien. Nah itu juga salah satu dari tugas dari biomedis dalam mereka meneliti. Oke, kemudian juga mereka bisa melatih train clinicians, contoh orang klinik atau orang yang dokter-dokter ahli atau tenaga ahli yang ada di rumah sakit, bagaimana menggunakan equipment atau peralatan biomedis secara benar. Jadi mereka juga bisa sebagai pelatih di situ. Kemudian apalagi yang bisa mereka lakukan?
ahli biomedis, mereka juga bisa meneliti. Jadi ada bidang untuk meneliti segala aspek yang berhubungan dengan misalnya dengan sistem biologi, artinya ini dengan makhluk hidup, yaitu dengan manusia, dengan hewan, misalnya meneliti pada tikus, kemudian bisa diaplikasikan pada manusia. Jadi ini mengkolaborasikan banyak bidang ilmu pengetahuan ya, seperti adanya ilmu kimia juga nantinya, juga dari ilmuwan yang lain. Oke. Kemudian apa lagi yang mereka lakukan? Yaitu ada melakukan setelah melakukan penelitian, mereka mempublikasikan jurnal penelitiannya. Nah ini juga ada mereka itu adalah mengajar, bisa juga di universitas misalnya, mengajar jurusan teknik biomedis atau menyebarkan pengetahuan tentang lapangan melalui tulisan atau konsultasi. Jadi bidangnya itu luas sekali teman-teman. Selain dia sudah menjadi ahli, dia juga bisa mengajar, bisa juga menyebarkan pengetahuan. Jadi bisa pakai tulisan, pakai jurnal, dari jurnal penelitian atau melalui bisa konsultasi. Oke, jadi ini bidangnya. Yang kedua, semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tentang area pekerjaannya. Jadi kita lihat lingkungan pekerjaannya, memang terkait pada tenaga kesehatan, karena tapi ininya juga dia ada hubungannya, juga kerja misalnya di bidang farmasi dan sebagainya. Untuk penelitian, untuk pembuatan obat-obatan juga bisa, mereka bisa dipakai untuk membuat peralatan yang bisa digunakan. Oke, contohnya kalau area of work-nya itu 19% paling banyak itu adalah di medical equipment dan supplies manufacturing. Jadi dalam pembuatan alat-alat kesehatan itu banyak menggunakan biomedis. Jadi kalau kita lihat sekarang dari artikel yang saya baca, kalau alat kesehatan itu banyak juga diimpor dari luar gitu yang kualitas bagus. Walaupun ada juga buatan dari kita, dari buatan Indonesia. Jadi untuk kedepannya itu dari pemerintah juga menggalakkan adanya buatan dari Indonesia lebih banyak lagi. Makanya kalau teman-teman di sini kalau tertarik untuk bekerja di bidang ini, peluang kedepannya itu sangat besar. Ya. Kemudian juga misalnya di research dan development pada ilmu pengetahuan atau di college, universities atau di tempat dari swasta juga ada laboratorium dan sebagainya, itu mereka juga ada tempatnya. Kemudian juga untuk healthcare, social assistant itu juga ada, membantu misalnya tenaga ahli di rumah sakit, itu juga bisa bidang pekerjaan nantinya. Oke, kita lihat apa saja yang important qualities-nya, kemampuan skill, soft dan hard skill-nya yang dibutuhkan di sini. Yang pertama ada, kita lihat di sini adalah analytical skill, yaitu skill untuk penyelesaian masalah yang kompleks. Jadi bagaimana untuk mengidentifikasi masalah yang kompleks dan mengulas informasi terkait dalam rangka mengembangkan dan mengevaluasi pilihan serta solusi yang dapat diterapkan. Misalnya ada satu masalah nih, bagaimana cara mesin ini menggerakkan bagian tangannya menggunakan laser bedah, bagaimana dia dengan sangat precise, jadi sangat ukurannya itu untuk sayatan itu sangat kecil nanti pada tubuh manusia. Nah itu nanti dipikirkan bagaimana cara kerjanya, memakai ilmu matematika, bagaimana dengan mengetahui tentang struktur tubuh manusia dengan ilmu biologi seperti itu. Jadi bagaimana efisiensi dari mesin itu. Jadi semua ilmu dipakai, ilmu tekniknya, kemudian ilmu mengenai biologi. Ya, jadi seperti itu. Jadi perlu pemikiran yang penyelesaian masalah yang kompleks atau berpikir kritis. Masanya kita gunakan logika kita, penalaran kita, identifikasi. Misalnya ada solusi lain nggak selain menggunakan alat ini? Kita pakai alat yang lain. Gitu. Ayo buat alat lain yang lebih kecil, yang lebih efektif, bisa dibawa kemana-mana misalnya. Seperti tadi contohnya yang untuk shock supaya jantungnya berdenyut kembali, itu ada yang portable bisa dibawa, misalnya di ambulan ditaruh. Jadi waktu terjadi kecelakaan, mereka bisa dipakai di jalan dilakukan, nggak mesti harus dibawa ke rumah sakit dulu. Nah itu contohnya. Jadi bagaimana ahli biomedis memikirkan hal tersebut. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta semuanya, kalau ada pertanyaan dan segala hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, bisa menulis di kolom Q&A. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang skill yang lain, yaitu komunikasi. Ternyata, teman-teman semuanya, skill komunikasi itu diperlukan di segala bidang pekerjaan di masa depan.
Nah, kalau teman-teman jarang melakukan atau unjuk dalam komunikasi dengan baik. Jadi kalau kita bilang komunikasi itu harus komunikasi yang baik, yang positif. Bagaimana di lingkungan pekerjaan, kita komunikasinya itu untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi itu membantu pekerjaan kita. Jangan komunikasinya jadi negatif. Malah orang-orang tidak suka sama kita dan sebagainya. Makanya teman-teman sekalian dari masa sekolah, pelajarilah banyak-banyak melakukan komunikasi yang baik, yang efektif. Ya, melakukan presentasi, dalam mengutarakan ide, itu sangat penting untuk pekerjaan di masa depan. Jadi juga dibutuhkan pemahaman tertulis, misalnya kemampuan untuk membaca dan memahami informasi dan ide yang disampaikan melalui tulisan. Misalnya menyampaikan tulisannya melalui jurnal penelitian. Nah, itu harus mampu untuk membaca dan memahami informasi. Jadi ini dibutuhkan skill komunikasi juga. Selanjutnya skill yang diperlukan adalah kreativitas. Jadi harus kreatif. Ya, kenapa harus kreatif? Karena di sini umumnya di bidang dari biomedis itu membuat peralatan untuk kesehatan, alat-alat kesehatan. Nah, itu harus dipikirkan, kreatif kita. Jadi bisa yang portable, bisa dibawa kemana-mana, atau bagaimana dia dibuatnya lebih kecil, atau dia dibuatnya desainnya itu sangat bagus dan sebagainya. Nah, itu harus kreatif. Makanya kalau creativity itu juga masuk ke dalam skill yang harus teman-teman kuasai untuk pekerjaan di masa depan. Oke, selanjutnya yang tak kalah penting adalah tentu saja skill matematika, math skill. Karena kalau kita bicara tentang berpikir kritis, kalau kita bisa matematika, kita bisa berpikir lebih kritis, ya. Artinya kita dari otak kita jalan untuk memahami prinsip-prinsip seperti misalnya topik-topik yang advance, yang kelihatannya susah, kompleks, tapi kita bisa memahaminya. Juga menggunakan juga misalnya pattern, pola-pola pada matematika, atau menggunakan analisis, menggunakan probability dan sebagainya. Itu ada di pelajaran matematika. Jadi juga sains juga penting, juga menggunakan misalnya peraturan dan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah, itu juga bisa dari sains. Oke, yang selanjutnya itu ada skill problem solving skills. Nah, ini teman-teman semuanya, kalau teman-teman sering ikut lomba, ikut kompetisi, itu skill ini terus akan naik, akan meningkat. Problem solving, bagaimana memecahkan suatu persoalan. Apalagi kalau teman-teman bergabung di tim olimpiade misalnya. Nah, itu skill untuk problem solving itu akan terus berkembang. Nah, jadi bagaimana kalau ada suatu masalah yang kompleks di dalam sistem biologinya, misalnya dalam tubuh manusia, misalnya tadi seperti di video, bagaimana orang yang diabetes tipe 1, dia akan kekurangan insulin. Jadi bagaimana kita menambah insulin. Jadi itu ada idenya dengan menyuntikkan sel beta untuk menghasilkan insulin pada pankreas. Tetapi sel yang disuntikkan dari luar ini, yang dikembangkan dari luar, itu bisa diserang oleh sistem pertahanan tubuh kita. Dianggap sebagai benda asing. Makanya bagaimana cara supaya nggak diserang? Nah, tadi ada dikatakan ya, dilapisi dengan seperti polyetilin atau apa, saya lupa namanya tadi. Jadi dilapisi, di coating gitu, di coating, dilapisi sehingga dia tidak bisa diserang. Nah, inilah yang diperlukan, memecahan masalah. Oke. Selanjutnya, ini yang bagian menariknya, mungkin teman-teman penasaran bagaimana menjadi ahli biomedis, bagaimana caranya ya, menjadi peneliti biomedis bagaimana. Kalau kita lihat di pendidikannya, kalau di sekolah, misalnya di pelajaran biologi itu harus menguasai, yaitu pengetahuan tentang organisme tanaman dan hewan, jaringan, sel, fungsi dan saling ketergantungannya, dan interaksinya dengan lingkungan dan satu sama lain. Karena kita bicarakan sistem yang kompleks, misalnya dalam tubuh kita tidak hanya ada jantung, nanti ada bagian ginjal, ada bagian hati. Jadi harus tahu bagaimana kerjasama dari sistem organ itu. Kemudian juga terutama pelajaran kimia, fisika, itu juga harus bisa, matematika ya. Misalnya pengetahuan tentang aritmatika, aljabar, geometri, kalkulus, statistik, dan bagaimana aplikasinya. Oke. Kemudian selanjutnya kalau di bangku kuliah, itu program degree-nya untuk S1 itu ada namanya jurusan teknik biomedik atau kadang-kadang sebagai teknobiomedik. Itu ada di beberapa universitas yang paling terkenal itu ada di UI, ITB, ada Universitas Airlangga dan ITS. Dan di UI ini adalah salah satu jurusan baru pada tahun 2018.
Jadi seperti jurusan aktuaria ya yang saya jelaskan 2 minggu lalu, nah, itu baru dibuka di UI, dan di ITB juga terkenal, Airlangga dan juga ITS. Jadi kalau teman-teman nanti kuliah harus memiliki pengetahuan tentang aplikasi dalam ilmu rekayasa dan teknologi. Jadi ini juga nanti ada mempelajari tentang ilmu rekayasa dan teknologi. Misalnya bagaimana menerapkan suatu prinsip dan peralatan untuk mendesain dan memproduksi berbagai barang. Jadi kalau ingin memproduksi barang kesehatan harus tahu dulu desainnya seperti apa, ya, prinsip-prinsipnya, tekniknya, ini akan dipelajari di bangku kuliah. Oke, selanjutnya ada yang biomedical engineering ini juga untuk seperti bergabungkan dari teknik mechanical dan electrical. Kalau teman-teman lihat di video tadi, dalam membuat satu peralatan untuk peralatan medis itu memerlukan kemampuan juga secara dari teknik mesin ya, mechanical engineering, dan juga dari electrical engineering. Jadi ini ada perlu juga dalam mempelajari ilmu teknik dari mesin dan juga dari elektrik. Nah itu harus bisa juga untuk menguasai. Oke, selanjutnya seperti ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya lihat dulu ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita jawab. Oke, pertanyaannya. Oke, ada yang bertanya, saya mau belajar tentang jurusan lain yang nggak mainstream Pak, ada situs yang bagus nggak Pak? Nah, bagus sekali, jadi langsung saya jawab ya. Kalau pertanyaan ini, kalau banyak bisa mempelajari, kalian bisa googling untuk mencari banyak situs. Ini saya tuliskan di chat, ada yang bisa kalian lihat, salah satunya di jurusanku.com. Ya, coba dibuka nanti di jurusanku.com. Di sini banyak juga dibahas tentang jurusan-jurusan kuliah yang unik yang untuk di masa depan akan dibutuhkan. Itu juga bisa dipelajari, itu bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Biomedical engineering kayaknya harus jago semua ya Pak, kimia, biologi, fisika, dan matematika. Nah, teman-teman semuanya harus diperhatikan di sini. Kalau kita bilang jago ya, kata jago itu lumayan relatif ini ya, kita nggak bisa ukur. Artinya sebenarnya kalau kita ingin kuliah di bidang apapun itu, mau teknik mesin, mau ke teknik biomedik atau apapun itu, yang paling diperlukan adalah adanya determinasi atau tekad dari kita. Kalau tekad kita kuat, niat kita kuat, kita akan bisa melakukan apapun, nanti akan bisa waktu mata pelajaran kuliah. Tetapi dasar-dasarnya perlu kita persiapkan. Apa dasar-dasarnya yang perlu dipersiapkan? Seperti tadi pelajarannya, yaitu pelajaran kimia harus ada dasar-dasarnya, biologi, fisika, matematika. Nah, supaya memudahkan nanti waktu kuliah, disarankan untuk kalian supaya mendalami sedikit waktu SMA. Misalnya di biologi, kalau ingin tertarik ke teknik biomedik nantinya, banyak-banyak baca tentang jaringan, tentang sel di tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi nggak harus jago semuanya, nggak teman-teman. Jadi harus menguasai dasar-dasar dari pelajaran itu. Dan saya rasa di SMA, di SMP kalian sudah punya ya dasar-dasar dari pelajaran itu. Jangan takut, misalnya ini harus jago matematik, saya nggak bisa. Tapi kalau kalian dasarnya bagus, nanti waktu kuliah pasti bisa sendiri. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi, kalau ke teknik biomedis, apakah susah untuk, ya ini yang nggak susah untuk masuknya, untuk jurusan, tapi kuotanya. Biasa kuota untuk jurusan ini agak terbatas karena tidak di semua universitas punya jurusan teknik biomedik. Tadi seperti dibilang tadi sebelumnya di UI itu baru dibuka, jadi kuotanya itu masih sedikit. Makanya sebenarnya ini jurusan yang langka. Jadi teman-temannya bisa berkompetisi untuk masuk ke jurusan ini daripada masuk yang mainstream ya. Banyak sekali yang mainstream yang lainnya. Kalau saran saya, kalau kalian suka dengan bidang tertentu itu masuk ke spesifiknya supaya banyak tahu. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Saya tunggu sebentar. Mungkin ada lagi yang mau di chat pertanyaan, silakan. Sepertinya tidak ada lagi ya. Oke, kalau ada pertanyaan atau apapun itu silakan tulis email ke saya iqbal@fatih.sca.id atau tanyakan ke wali kelas. Bisa tanya ke nomor WA saya atau bisa konsultasi lewat wali kelas, karena wali-wali kelas kita juga guru-guru berpengalaman, mereka juga kuliah dan juga banyak tahu tentang profesi yang ada di dunia ini.
Jadi bisa konsultasi, tanya-tanya juga dengan guru-guru dan juga wali kelas. Dan jangan lupa seperti yang saya katakan pada siswa kelas 7 yang kita udah mulai one-on-one meeting dengan mereka, kalian bisa bertanya juga dengan orang di sekitar, terutama dengan orang tua. Kalian bisa tanya-tanya ke orang tua, bagaimana pekerjaan orang tua, menarik nggak, apanya yang menarik dari situ, seru nggak, dan sebagainya. Kemudian kalian bisa tanya dari pekerjaan yang lain ada apa-apa aja. Jadi terus explore ya teman-teman, jadi harus memiliki banyak pengetahuan tentang profesi yang ada di dunia ini. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk mengisi form ini namanya form untuk evaluasi. Jadi saya sangat membutuhkan, kita semua membutuhkan evaluasi supaya kedepannya kita bisa membuat program ini lebih bagus lagi. Kalau seperti sehingga program ini dapat meningkat dari setiap series, dari setiap minggunya akan menjadi lebih bagus lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup sesi webinar series ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.